Pernahkah Anda mendengar cerita tentang tempat yang terlihat biasa saja di siang hari, tetapi berubah menjadi mimpi buruk saat malam tiba? Kampung Gending, dengan segala kesunyiannya, menyimpan rahasia yang lebih menakutkan daripada cerita-cerita seram yang pernah Anda dengar. Namun, siapa yang menyangka, rasa penasaran kami justru membawa kami langsung ke tengah-tengah terornya. Kampung Gending, sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dikenal sebagai tempat yang penuh sejarah mistis. Kampung ini dikelilingi oleh hutan bambu yang disebut papringan. Ada sebuah sungai di timur yang dikenal sebagai Wetan Kali, dan sebuah pabrik tua yang telah lama tidak beroperasi. Meski kampung ini tampak sederhana, di balik kesunyiannya tersembunyi kisah-kisah menakutkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aku, salah satu penduduk asli kampung ini, telah menjadi saksi dari beberapa peristiwa menyeramkan yang tidak mudah dilupakan. Sejak kecil, aku tinggal bersama ibuku di rumah kakek nenekku karena ayahku bekerja di Jakarta. Lingkungan sekitar rumah kami dipenuhi kebun dan hutan bambu yang sering menjadi tempat bermain kami. Namun, ada satu tempat yang selalu membuat kami merasa merinding. Pabrik tua di belakang rumah. Dahulu, pabrik ini digunakan untuk mencuci celana jeans. Tetapi setelah bertahun-tahun, aktivitas di pabrik itu semakin berkurang hingga akhirnya ditutup. Pabrik itu tidak hanya ditinggalkan oleh manusia, tetapi juga menjadi tempat tinggal bagi makhluk tak kasat mata. Suatu sore, sekitar 19 tahun yang lalu, aku bersama teman-teman memutuskan untuk bermain ke pabrik itu. Biasanya, kami hanya bermain di depan gerbang. Tetapi hari itu salah satu temanku mengusulkan untuk masuk. "Ayo kita lihat isi pabrik, siapa tahu ada barang-barang menarik," katanya penuh semangat. Awalnya kami ragu, tetapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan. Kami melangkah masuk dengan hati-hati, menyusuri lorong-lorong yang gelap dan berdebu. Suara langkah kaki kami bergema, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di dalam pabrik, kami menemukan mesin-mesin besar yang sudah berkarat. Di bagian belakang, ada kolam lele yang penuh dengan ikan-ikan yang tampak kelaparan. Kami pun bermain memberi makan ikan-ikan itu, hingga tanpa sadar waktu sudah mendekati asar. Tiba-tiba, salah satu temanku berteriak, "Kayak ning kono ono setan," katanya sambil menunjuk ke arah pojok ruangan. Kami semua menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, ekspresi wajahnya yang pucat dan gemetar membuat kami yakin bahwa ia memang melihat sesuatu. Tanpa pikir panjang, kami semua lari keluar pabrik. Setelah merasa cukup jauh, kami berhenti dan menanyakan apa yang sebenarnya dilihatnya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku Roh Kuntilanak. Aku melihat kuntilanak." Sejak kejadian itu, kami tidak pernah lagi berani masuk ke pabrik. Bahkan bermain di sekitar pabrik pun kami hindari. Di seberang sungai Wetan Kali, ada sebuah kos-kosan yang dihuni oleh para perempuan muda. Kos itu memiliki reputasi buruk di kalangan warga, karena sering digunakan untuk hal-hal yang tidak senonoh. Para penghuni kos ini dikenal dengan penampilan mereka yang mencolok dan kebiasaan yang tidak sesuai norma masyarakat. Namun suatu hari, saat Idul Fitri tiba, sebagian besar penghuni kos pulang ke kampung halamannya masing-masing. Hanya satu perempuan yang tetap tinggal di sana. Setelah beberapa hari, warga mulai curiga karena perempuan itu tidak terlihat keluar dari kamarnya. Seorang warga memutuskan untuk memeriksa keadaannya. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Tetapi ketika dilihat melalui jendela, tubuh perempuan itu terlihat tergeletak di lantai tanpa mengenakan pakaian. Warga panik dan segera mendobrak pintu. Ketika mereka masuk, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Mereka mencoba membangunkannya, tetapi perempuan itu sudah tidak bernyawa. Anehnya, tubuhnya mengeluarkan bau bangkai yang begitu kuat. Setelah polisi dan dokter datang untuk memeriksa, akhirnya jenazah perempuan itu dibawa ke kampung halamannya dan dimakamkan. Sejak saat itu, gangguan mulai terjadi. Malam itu, sekitar pukul 12 malam, beberapa rumah warga mendengar ketukan di pintu mereka. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar. Esok paginya, para warga saling bercerita tentang kejadian itu. Beberapa orang menduga bahwa roh perempuan yang meninggal itu kembali untuk mengganggu. Gangguan semakin menjadi-jadi. Tepat 1 bulan setelah kematian perempuan itu, seorang warga bernama Pak Muklis melihat penampakan sosok wanita di tengah malam. Wajahnya hancur, bercucuran darah, dan ia mengenakan baju putih lusuh. Pak Muklis tidak bisa bergerak atau berteriak, hingga akhirnya ia pingsan di depan rumahnya. Setelah kejadian itu, rumah-rumah di sekitar kos menjadi semakin sepi. Namun, cerita menyeramkan tidak berhenti di sana. Tetanggaku yang tinggal di rumah besar
mengalami masalah dengan saudaranya dan memutuskan untuk menukar rumah. Akhirnya, tidak lama setelah pindah, sang adik meninggal karena serangan jantung mendadak. Rumah besar itu kemudian dijual dan menjadi rumah kosong selama beberapa bulan. Ketika akhirnya disewakan, penghuni baru mulai melaporkan kejadian aneh, seperti suara tangisan di tengah malam, suara anak kecil berlarian, dan tawa perempuan yang mengerikan. Pak Ondol, salah satu penghuni kontrakan itu, suatu malam melihat sosok wanita di jembatan dekat sungai. Awalnya ia mengira itu hanya orang gila, tetapi ketika ia kembali menoleh, sosok itu sudah tidak ada di sana. Saat ia masuk ke rumah, ia bertemu dengan penampakan kuntilanak yang mukanya hancur. Ia pun lari ketakutan dan menggedor-gedor pintu rumah tetangga. Untuk mengatasi gangguan tersebut, warga memutuskan untuk mengadakan pengajian rutin di rumah-rumah yang sering mengalami kejadian mistis. Setiap malam Jumat, mereka berkumpul untuk membaca doa dan meminta perlindungan. Perlahan-lahan, gangguan mulai berkurang, meski suasana mencekam masih terasa. Namun, misteri di Wetan kali ini tidak pernah benar-benar hilang. Sungai itu, kos-kosan, dan pabrik tua tetap menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk. Cerita-cerita menyeramkan terus diwariskan, menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Hidup tidak hanya tentang apa yang terlihat di mata, tetapi juga tentang apa yang tak kasat mata. Hal-hal yang selalu kita abaikan, tetapi sebenarnya selalu ada di sekitar kita. Cerita dari Kampung Gending adalah pengingat bahwa rasa hormat terhadap alam, tempat, dan tradisi bukan hanya soal kebiasaan, melainkan kunci untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka.